Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat berita, kesetaraan ukuran benda, dan karya imajinatif 3 dimensi. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu menggunakan tanda titik pada kalimat berita dengan benar, agar anak-anak mampu menyetarakan ukuran benda dengan benar, dan agar anak-anak mampu mengetahui karya imajinatif 3 dimensi dengan benar. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di layar adalah gambar taman bunga Mekarsari. Banyak sekali tanaman bunga yang tumbuh di taman tersebut. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Tanaman apa saja yang tumbuh di sekitarmu? Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, perhatikan gambar berikut. Nah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu menemukan bunga pada gambar tersebut? Bagaimana dengan halaman rumahmu? Apakah kamu juga memiliki bunga dan tanaman di halaman rumahmu? Nah, anak-anak, berdasarkan gambar tadi, sekarang tulis hasil pengamatanmu di bawah ini. Nah, kita bahas bersama-sama. Aku menemukan banyak hal pada gambar. Aku menemukan halaman rumah Lani bersih. Yang kedua, tanaman tumbuh subur. Yang ketiga, Lani membantu ibunya menyiram bunga. Yang keempat, bunga-bunga bermekaran sangat indah. Dan yang terakhir, lingkungan rumah Lani bersih dan sejuk. Nah anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Bacaan berjudul Olahraga Pagi. Pada hari Minggu yang cerah, Lani dan keluarganya berolahraga pagi. Udara sejuk pada pagi hari. Matahari bersinar cerah dan semua bergembira. Mereka lari pagi mengelilingi taman perumahan. Tampak bunga-bunga sedang bermekaran di taman. Ada bunga mawar, bunga sepatu, bunga melati, dan banyak lagi. Hari itu hari yang membahagiakan untuk Lani dan keluarganya. Nah, berdasarkan teks bacaan tadi, mari kita bahas pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, pada hari apa Lani dan keluarganya berolahraga? Nah, Lani dan keluarganya berolahraga pada hari Minggu. Soal nomor 2, di mana mereka berolahraga pagi? Nah, mereka berolahraga pagi di taman perumahan.
Pertanyaan nomor 3, apa yang dilihat Lani di taman? Nah, yang dilihat Lani di taman adalah bunga-bunga yang sedang bermekaran. Soal nomor 4, bagaimana perasaan Lani pada hari itu? Nah, perasaan Lani pada hari itu adalah bahagia. Pertanyaan terakhir nomor 5, sebutkan 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman. Nah, 3 jenis bunga yang ditemukan Lani di taman adalah bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga melati. Nah, anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Lani suka bercocok tanam. Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap hari, Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Ada berbagai jenis tanaman bunga. Ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, perhatikan di dalam teks bacaan huruf kapital itu ada yang kurang tepat. Ada kata-kata yang tidak memakai huruf kapital dan tanda baca. Nah, sekarang kita tandai kesalahan ejaan dan tanda baca pada teks tadi. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, kita perhatikan yang diberi tanda merah. Misalnya di kalimat nomor 1, Lani suka bercocok tanam. Nah, kalimat tersebut seharusnya diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Kalimat berikutnya, Lani menanam banyak tanaman di halaman rumahnya. Nah, seharusnya awal kalimat menggunakan huruf kapital. Kalimat berikutnya, setiap hari Lani menyiram tanaman-tanaman tersebut. Nah, seharusnya kata Lani menggunakan huruf kapital karena nama orang dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat berikutnya, tanaman Lani tumbuh dengan subur. Nah, awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Nama orang juga seharusnya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, kalimat berikutnya, di halaman sekolah Lani juga terdapat banyak tanaman. Nah, awal kalimat seharusnya menggunakan huruf kapital. Nama orang juga seharusnya menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Kalimat berikutnya, ada berbagai jenis tanaman bunga. Nah, seharusnya awal kalimat menggunakan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kalimat berikutnya, ada berbagai jenis tanaman apotik hidup. Nah, pada kalimat ini seharusnya diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Selanjutnya, apotik hidup adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Nah, seharusnya diakhiri dengan tanda titik. Dan yang terakhir, misalnya jahe, kencur, dan kunyit. Nah, pada kalimat terakhir sudah benar. Nah, anak-anak, dalam bacaan tadi setiap akhir kalimat diakhiri dengan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya, Lani dan Siti memiliki kelinci lucu. Lani dan Siti karena nama orang memakai huruf kapital dan kalimat tersebut diakhiri dengan tanda titik karena merupakan kalimat berita. Nah, anak-anak, perhatikan teks berikut.
Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Berat cabai Lani adalah 5 ons. Nah, anak-anak, perhatikan timbangan yang digunakan oleh Lani. Timbangan jarum digunakan untuk mengukur berat benda yang ringan. Satuan berat yang digunakan dalam timbangan tersebut adalah ons. Kita ingat, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Nah, anak-anak, sebagai tugas 1, kalian kerjakan soal-soal yang ada di layar. Kerjakan dengan teliti dan semangat. Nah, anak-anak, Lani senang sekali melihat beragam warna bunga-bunga di taman. Lani membuat model setangkai bunga dari plastisin. Perhatikan model plastisin Lani. Karya seni Lani merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Ciri utama karya seni 3 dimensi adalah memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, bahkan dari atas. Pada karya 3 dimensi terdapat titik-titik, garis, dan bidang atau bentuk. Nah, contoh karya 3 dimensi dari plastisin misalnya bentuk bunga, bentuk hewan, bentuk buah, bentuk sayuran, dan masih banyak lagi. Nah, kalian juga dapat membuat kreasi dari plastisin. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contohnya, Lani dan Siti memiliki kelinci lucu. Untuk mengubah kesatuan berat yang berbeda, perlu memperhatikan satuannya. Perlu diingat, 1 kg sama dengan 10 ons, 1 kg sama dengan 1000 gram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Karya 3 dimensi memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu depan, belakang, samping, dan atas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang penggunaan tanda titik pada kalimat dan aturan yang ada di sekolah. Pesan Pak Guru untuk kalian harus selalu rajin dan semangat dalam belajar. Kalian juga harus selalu disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalian juga harus mematuhi tata tertib yang berlaku. Dan tak lupa, kalian juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.